Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan sukacita. Senang sekali saya M.I. Asyaneta dapat kembali menjumpai Anda. Dan bersama saya saat ini telah hadir narasumber kita. Beliau sosok yang sudah tak asing lagi, saya yakin. Beliau adalah Profesor Frans Magnis Suseno SY atau akrab disapa Romo Magnis. Kita sapa dulu Romo Magnis. Selamat datang Romo Magnis. Terima kasih Bu Jani, terima kasih teman-teman dalam Tuhan. Baiklah, kita akan segera mulai acara ini. Dan seperti biasanya acara akan dibuka dengan doa yang akan dipimpin oleh Romo Magnis. Silakan Romo. Mari kita kumpulkan hati kita di hadapan Tuhan. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa kami di surga, boleh mengangkat hati kepadamu adalah seperti musafir di padang gurun sampai ke suatu oasis, di mana ia dapat minum air dan istirahat dengan aman. Sekarang kami sampai ke oasis sabdamu. Kami mau mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Curahkanlah rohmu ke dalam hati kami, agar kami terbuka bagi apa yang kau sampaikan kepada kami melalui kitab suci. Itu yang kami mohon karena Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan hari ini diambil dari kitab Kejadian. Pada suatu ketika, datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Aku akan meninggal tanpa mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi isi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lalu kata Abram, Engkau tidak memberi aku keturunan, sehingga seorang hambakulah yang nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang itu tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu lah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang itu jika engkau dapat. Maka firman-Nya kepada Abram, Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu Abram percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Tuhan memperhatikan Sarah seperti difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anak yang baru lahir itu Ishak. Dialah anak yang dilahirkan Sarah baginya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Hanya Dialah Tuhan Allah kita, selama-lamanya Ia ingat akan perjanjiannya. Hanya Dialah Tuhan Allah kita, selama-lamanya Ia ingat akan perjanjiannya. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, maklumkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya, percapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Hanya Dialah Tuhan Allah kita, selama-lamanya Ia ingat akan perjanjiannya. Bermegahlah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah selalu wajahnya.
Hanya dialah Tuhan Allah kita, selama-lamanya Ia ingat akan perjanjiannya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizatnya, dan ketetapan-ketetapan yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub pilihannya. Refrain, hanya dialah Tuhan Allah kita, selama-lamanya Ia ingat akan perjanjiannya. Selama-lamanya Ia ingat akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, akan perjanjian yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Refrain, hanya dialah Tuhan Allah kita, selama-lamanya Ia ingat akan perjanjiannya. Bacaan kedua. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan dia terima menjadi pusakanya. Ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman pula, Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya telah lewat. Karena ia yakin bahwa Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya dari satu orang yang malahan mati pucuk terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit atau seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Karena iman, Abraham rela mempersembahkan Ishak tatkala ia dicobai. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Abraham berbuat demikian karena ia percaya bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun mereka sudah mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari sekarang kita dengarkan perbincangan tentang bacaan ini. Ya, Prof. Mahni Suseno, hal-hal menarik dan penting apakah yang kira-kira Romo rasa perlu untuk disampaikan terkait dengan bacaan hari ini, Romo? Saya kira ada dua hal yang menarik. Yang pertama, mengapa kok bacaan-bacaan itu ditempatkan pada tanggal 31 Desember. Pada 31 Desember itu orang mempersiapkan diri untuk tahun yang akan datang. Di banyak tempat malam itu dirayakan. Berpesta bersama, makan, minum bersama. Tahun ini atau pada akhir tahun ini sebetulnya perasaan untuk berpesta dan bergembira meredup. Karena ada abang-abang gelap yang banyak dari kita merasakannya. Kita merasakan awan-awan di Indonesia. Indonesia itu berkat rahmat Tuhan adalah negara yang damai. Bukan hanya indah, negara yang maju, negara di mana kita tidak perlu takut, di mana juga meskipun kita orang Kristiani kadang-kadang mengalami intoleransi, pada dasarnya diterima baik. Tetapi tahun yang akan datang adalah tahun politik. Dan kita ragu-ragu. Kita tidak tahu siapa yang akan kita pilih. Kita tidak tahu apa implikasi
pilihan kita ini, apakah Indonesia akan damai terus dan sebagainya. Banyak orang kita merasa sepertinya was-was. Kalau kita melihat seluruh dunia, situasi lebih mengkhawatirkan. Yang sekarang dalam media tentu saja adalah perang di Gaza, tapi juga perang Ukraina. Di negara Kristiani, Ethiopia, sudah 10 tahun ada perang saudara dengan ribuan orang mati. Orang Kristiani membunuh orang Kristiani. Di Sudan, dimanapun Afrika berbahaya, Myanmar, dunia kelihatan amat sangat tidak tentram. Lalu, dan itu pertanyaan kedua, apa relevansi bacaan yang kita dengar? Tentu alam Abraham lain dari alam kita. Tidak ada alam global seluruh dunia. Faham negara belum ada. Yang mirip dengan kita, situasi dalam bacaan pertama, dalam bacaan pertama dijelaskan, dalam bacaan kedua yang kita dengar dalam surat Ibrani, surat dalam perjanjian baru. Nah, dalam bacaan pertama, Abraham itu gelisah. Abraham sudah mengikuti panggilan Tuhan, meninggalkan tempat kelahirannya di Irak, keluarganya, pergi ke tanah yang akan ditunjukkan. Dan istrinya adalah Sarah, orang yang sangat baik. Tetapi sekarang Sarah itu sudah orang tua dan belum punya anak. Bagi orang dulu, tidak punya anak itu amat sangat berat. Abraham lalu juga merasa, apa yang dijanjikan Tuhan kepadaku? Apakah kekayaanku? Abraham rupa-rupanya kaya, dia punya sapi, anak domba, sebagainya. Penggembala yang cukup kaya akan diwarisi oleh pembantunya Eliezer, karena dia sendiri tidak punya anak. Dia gelisah masa depan. Dan di situ Tuhan menjawab. Tuhan menjawab bahwa ia tahu yang diharapkan Abraham. Tuhan juga menjawab sesuatu yang tidak langsung ditanyakan Abraham. Apakah Tuhan barangkali tidak setia terhadap janjinya bahwa dia akan punya keturunan banyak sebagai pasir di bumi? Allah mengatakan tentu ia setia pada janjinya. Abraham akan punya keturunan. Keturunan dari Sarah. Meskipun Sarah sudah tua. Kelihatan tidak masuk akal. Tapi yang tidak masuk akal pada kita, kalau dijanjikan Tuhan, boleh masuk akal kita, boleh masuk hati kita, boleh masuk rasa kita, boleh membuat kita gembira. Jadi di sini pertama kita dengar, kita melihat Allah Yahweh mendengarkan yang diharapkan Abraham. Abraham tidak perlu takut Allah seakan-akan melihat
ke tempat lain, lupakan apa akan Abraham. Dia tidak lupakan akan Abraham. Lebih dari itu, dia akan memenuhinya. Dan terjadi. Sarah mengandung dan akan melahirkan anak dan Ishak. Tetapi teman-teman, Allah itu memang menuntut Abraham seluruhnya. Katakan saja yang kadang-kadang dalam tradisi Katolik disebut iman buta. Maksudnya iman buta percaya meskipun kita tidak melihat apa-apa. Kita buta. Dan itu menjadi suatu yang lagi membebani Abraham. Dikisahkan dalam bacaan itu bahwa Allah Yahweh menyuruh Abraham membawa Ishak, anak harapannya, ke Gunung Horeb. Untuk apa? Untuk dikorbankan bagi Allah. Kita bisa bayangkan, ditulis dalam kitab Kejadian, Abraham itu dengan Ishak bawa ada kuda atau tak tahu binatang apa, membawa juga kayu untuk bisa bakaran. Ishak tanya, Pak, mau bikin kurban lah, kok nggak ada kurban? Bayangkan ayahnya. Saya tidak dikatakan bagaimana dia menjawab. Dia menjawab, kamu akan saya kurbankan. Tapi ia membuat itu taat pada Allah. Yang mengikat anaknya di puncak gunung. Ditempatkan di atas kayu-kayu yang akan dibakar. Mengambil pisau. Dan di situ Allah mengatakan, stop. Ya, Allah mau tahu apakah Abraham betul-betul percaya. Luar biasa, saya tidak mengharapkan bahwa saya pernah dicobai begitu. Tidak tahu, tapi Abraham dicobai. Nah, di dalam bacaan kedua tadi, persis itu ditekankan. Di bacaan kedua menyangkut kisah itu. Abraham yang takut, nggak punya keturunan yang dijanjikan. Ya. Abraham yang ngeri, merasa kok yang anakku harus kusembelih sendiri. Tapi ia percaya. Dan karena ia percaya, masalah itu dipecahkan oleh Allah. Masalah itu bagi Allah hilang. Abraham akan menjadi bapa yang punya keturunan dan Ishak akan hidup dan akan mempunyai keturunan. Dan penulis surat kepada umat di Ibrani mau mengatakan, kalian itu umat kita, umat Kristiani pertama, percayalah. Umat Kristiani pertama kan juga kecil, dimusuhi, mulai dianiaya, bukan umat kemenangan. Umat Kristiani pertama itu umat dalam bahasa kita underdog. Jadi yang suka dipukul dan sebagainya. Surat Ibrani mengatakan, lihat Abraham. Lihat Abraham.
Di situ kita baca Allah selama-lamanya ingat akan perjanjiannya. Itu yang tadi kita doakan. Tidak mungkin Allah tidak ingat perjanjiannya. Juga ditulis di dalam surat Ibrani, Allah membangkitkan orang sekalipun sudah mati. Itu lebih lagi, itu Abraham belum tahu. Tentu kita tahu, karena tidak tahu ya orang itu siapa. Orang itu Yesus, Putra Allah. Ya. Yang bagi Allah juga berat. Kematian dalam percaya pada Tuhan. Kehancuran dalam perspektif duniawi. Ya. Kalau di tangan Allah tidak merupakan kehancuran. Ya. Teman-teman, mungkin dari situ kita bisa belajar sesuatu dalam situasi. Saya tidak tahu, saya orang tua. Saya tidak khawatir mengenai saya sendiri lagi. Kalau sudah berumur 87 tahun, lalu saya kira ya saya tidak siap dipanggil Tuhan, tapi saya merasa tidak perlu siap. Karena setiap kali Tuhan memanggil kita, kita sudah siap, kita jatuh ke tangan Tuhan. Ya. Kita dalam hidup kita juga mengalami yang gelap, kita jatuh, kita tidak mengerti. Kita bisa mengalami hal-hal yang sangat berat. Mungkin ada anak kita yang baik meninggal, atau apapun kekecewaan orang, kita merasa dikhianati, macam-macam bentuk kematian. Namun Allah membangkitkan kita sekaligus kita sudah mati. Dari Abraham itu. Dan dalam cahaya kisah surat kepada orang Ibrani, kita melihat dalam Allah segala-galanya menjadi baik. Teman-teman, kita betul-betul boleh percaya. Saya tidak kenal Anda yang ikut di dalam acara ini. Masing-masing punya hidup sendiri. Masing-masing punya keindahan, punya kebagusan, dan mungkin juga punya kekecewaan, punya penderitaan, mungkin punya dosa, punya kegagalan. Dalam Yesus, kita mendapat janji bahwa segala-galanya akan menjadi baik. Untuk itu Yesus datang. Yesus keturunan puncak Abraham. Yang dimaksud dengan janji Abraham keturunan begitu banyak, bukan 1 miliar keturunan, tetapi keturunan yang satu, yang inti, yang kunci, yang kita harapkan Yesus. Ya. Yesus, keturunan Abraham. Nah, teman-teman, kita ini dengan sederhana, dengan iman yang kadang-kadang goyah, kadang-kadang dangkal, mengikuti Yesus. Tidak perlu takut. Tahun depan pun, apapun yang dibawa, tidak lepas dari tangan Tuhan. Ya. Yang janji Tuhan selalu akan dipenuhi. Seperti tadi, selama-lamanya ia ingat akan perjanjiannya. Allah membangkitkan orang bahkan kalau sudah mati, semuanya menjadi baik. Terima kasih. Ya, baik Romo Manis.
Kita akan lanjutkan lagi di sesi kedua setelah nanti kita melewati bacaan Injil ya Romo. Kita akan jeda sejenak. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kami masih akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah di tempat Anda. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Frans Mahni Suseno SY dan saya MIA Syadeta. Bagi Anda yang ingin memberikan saran atau kritik, kami persilakan untuk menghubungi kami melalui alamat email kami di orkaj2021@gmail.com atau melalui nomor WhatsApp di 0881 0251 33438. Mari kita lanjutkan acara ini. Ya, di sesi kedua ini kita akan awali dengan bacaan Injil. Silakan Romo. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak itu ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan dan suatu pedang yang menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Pada waktu itu ada pula di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah, dan siang malam beribadat dengan berpuasa dan berdoa
Pada hari itu, Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah serta berbicara tentang kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan. Kembalilah Maria dan Yusuf bersama kanak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil. Pujilah Kristus. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari sekarang kita lanjutkan perbincangan dan khususnya menyangkut Injil hari ini. Ya, Romo Franz Mahnis, kira-kira hal-hal yang penting apa terkait dengan bacaan Injil hari ini yang ingin Romo sampaikan? Pertama, sebetulnya yang mencolok bagi saya, itu salah satu teks dalam Injil, dalam Perjanjian Baru yang paling indah. Melihat itu, Maria membawa bayi Yesus belum sebulan. Yosef, lalu sosok Simeon, dan sosok Ibu Hana yang ada di situ. Kita bisa membayangkan Maria dan Yusuf. Anak mereka itu anak biasa. Tapi mereka tahu itu bukan anak biasa. Karena itu bukan anak Yusuf, itu anak Maria. Tetapi bukan anak Yusuf. Yusuf tahu, Maria pun tahu, itu anak dari Roh Kudus. Kita dapat kesan kuat, Maria tidak sepenuhnya mengerti. Ia selalu menyimpan hal-hal itu dalam hati. Menjadikannya turun menjadi kesadarannya terbuka pada apa yang akan terjadi. Orang lain di sekitarnya tentu tidak tahu apa-apa bahwa itu anak istimewa. Waktu itu anak di dalam suatu palungan, bukan sesuatu yang dianggap bagus, tetapi dianggapnya kok bisa begitu. Ya karena mereka orang miskin. Lalu mereka itu datang ke bait Allah untuk mempersembahkan anaknya sebagai anak laki-laki pertama kepada Tuhan seperti ditulis di dalam Taurat. Lalu datang Simeon. Ada sekian sosok seperti Simeon dalam Perjanjian Lama. Simeon itu rupa-rupanya orang yang sudah penuh dengan Roh Kudus. Tiap hari dia ke bait Allah. Dan orang yang merasa mendapat janji akan melihat bahwa yang dijanjikan Tuhan Al-Masih, penebus, masih akan datang. Dan didorong oleh Roh Kudus, Simeon masuk ke dalam bait Allah. Di antara sekian banyak orang yang di situ, ia menemukan, katakan saja, ciuman rohani, menemukan Maria dan Yusuf, dan ketemu dengan mereka. Dan Roh Allah mengatakan kepada Simeon, itulah yang kau tunggu. Itu pun kepercayaan karena Maria dan Yusuf kelihatan biasa-biasa saja. Tidak kelihatan seperti
sesuatu yang istimewa bagi kita semua, tentu saja istimewa, tetapi ia melihatnya. Dan ia melihat bahwa dengan demikian dapat pergi dan dengan damai di hati, karena tahu bahwa Allah telah memenuhi janjinya. Tidak hanya itu, Simeon lalu melihat Maria. Yusuf dan Maria heran. Bukannya mereka terus pikirkan ini anak istimewa, itu anak biasa. Loh, kok dikatakan hal-hal seperti itu tentang anak mereka? Tapi Simeon lalu menghadap Maria dan mengatakan, anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel. Tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Tentu Simeon tidak tahu. Maria tidak tahu apa arti pedang itu. Kita tahu. Kalau kita membaca Injil, kita melihat bahwa Maria selalu belajar. Semula tidak tahu, tapi pada saat yang menentukan, Maria itu dekat dengan Yesus. Dan kok di bawah salib pun Maria, Ibu Yesus itu muncul. Kita tahu tentu di situ pedang menembus hati Ibu Maria. Tetapi itu pedang yang akan membuka jalan kepada kehidupan. Ya. Jadi Maria melihat, merasakan, ya, lagi sesuatu yang dia simpan di dalam hati. Lalu datang Ana, juga seorang ibu yang sudah sangat tua, sebentar lagi akan meninggal. Ada orang seperti itu, seluruh hari dia di bait Allah. Mungkin tidur dekat bait Allah, ada tempat sederhana, bisa tidur. Di hari tua, bukan hanya di hari tua, sesudah ia jadi janda, ia berdoa dan berpuasa. Adalah bagus bahwa kita temukan orang-orang seperti itu. Di dalam Injil ini kita melihat bahwa orang-orang seperti itu ada di dalam hati Allah. Dilihat oleh Allah. Dan pada saat ini di bait Allah, Maria, Yesus kecil, Yusuf, Simeon, Hana bertemu bersama. Suatu lampu kecil, lilin kecil bernyala, harapan, kekuatan, penyelamatan ilahi di antara kita. Ya. Teman-teman, ya, kita segera memasuki tahun yang baru. Kita tahu tahun itu penuh tanda tanya. Barangkali ada di antara kita yang cemas, mungkin mengalami sesuatu dalam hidupnya. Bangsa Indonesia sendiri sedikit cemas, antisipasi apa semuanya akan berjalan dengan baik. Kita harapkan pemilihan umum bulan Februari menjadi bagus, tapi kita tidak tahu. Dan seperti tadi kita renungkan, dunia itu di mana-mana ada perang yang amat sangat mengerikan. Nah, waktu Yusuf dan Maria membawa anak Yesus yang kecil di bait Allah, dunia mereka juga penuh perang.
bangsa Israel dituduki, dikuasai oleh bangsa Romawi. Ada Raja Herodes yang sebentar kemudian bahkan akan mencoba membunuh Yesus itu. Suatu dunia yang keras, suatu dunia yang mengancam, dan Maria dan Yusuf bukan orang yang kuat, bukan orang yang kaya, bukan orang yang berkuasa, bukan orang yang berpengaruh, orang yang di Bethlehem malah nggak diterima di penginapan, mungkin sekali karena tidak bisa bayar itu. Ya. Orang-orang itu. Nah, Yesus, Allah, memilih orang kecil, orang lemah, Ya. yang besar di mata manusia, belum berarti sesuatu di mata Tuhan. Ya, betul. Yang kecil di mata manusia ada di dalam hati Tuhan. Ya. Kita tidak perlu takut. Ya. Jadi kita boleh ingat sesuatu yang saya kira bagi umat Kristiani pertama juga amat sangat diyakini. Meskipun mereka lemah, meskipun mereka terdiri dari orang kecil. Paulus misalnya dalam surat Korintus mengatakan kepada orang Korintus, kalian kan orang kecil, bukan orang yang berarti itu. Jadi memang orang kecil itu. Seperti murid-murid Yesus itu penangkap ikan itu. Apa itu? Penangkap ikan yang menyebarkan kerajaan Allah. Ya. Tetapi Allah yang kecil bagi manusia tidak kecil bagi Allah. Ya. Maka dari itu teman-teman, mendengarkan Injil yang indah itu, Maria belum tahu betapa berat nasibnya nanti. Belum tahu sebentar lagi harus dilarikan cepat-cepat ke Mesir dengan Yusuf karena anaknya mau dibunuh oleh raja. Tapi mereka merasa Allah ada pada mereka. Allah juga ada pada kita. Kita tidak perlu takut. Kita tidak akan dilepaskan pada Allah. Apapun menjadi baik, itu janji Allah. Allah itu ditulis di surat Yohanes pertama. Allah adalah kasih. Dan orang yang mengasihi tidak melupakan yang dikasihi. Ya. Dan kita ini dikasihi, dan barangkali kita bersama sekarang mengajukan rasa terima kasih kepada Yesus, kepada Maria, juga kepada Yusuf. Terima kasih bahwa Engkau merintis jalan bagi kami. Kami serahkan diri kami di tahun yang akan datang dalam tangan-Mu. Kami mengharapkan yang baik. Kami mengharapkan perhatian pada kelemahan kami. Tapi kami percaya kami tidak akan putus asa. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, betul. Ya, seperti yang Romo katakan tadi, bahwa sekalipun awan gelap itu menyelimuti, ketakutan-ketakutan itu ada akan masa depan yang masih belum terlalu jelas. Tapi hendaknya kita seperti tadi Abraham tetap mempunyai iman yang kuat dan percaya bahwa Tuhan tidak akan melepaskan kita. Seperti itu ya, Romo. Iya. Ya, baik Romo Franz Manis, sayang sekali waktu kita sudah habis, kita harus akhiri perbincangan kita di sini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan tutup acara ini dengan doa penutup dan berkat melalui Romo Manis. Silakan Romo. Teman-teman, mari kita angkat hati kepada Tuhan. Ya Tuhan, Engkau melihat kami. Dan Tuhan, kita harapkan Ibu Maria juga ikut mendengarkan, tentu dia ikut mendengarkan. Selalu ikut dekat dengan anaknya Yesus, ya Tuhan Yesus. Kami sekarang berada di depan-Mu. Masuk ke dalam tahun baru. Kami masing-masing mempunyai masalah,
punya kekhawatiran, punya barangkali rasa-rasa putus asa, barangkali juga punya rasa indah, rasa bagus. Buatlah kami merasakan bahwa kami betul-betul di tangan-Mu. Seperti waktu Maria dan Yusuf membawa Engkau Yesus bayi kecil ke bait Allah. Ternyata ada 2 orang penuh Roh Kudus, Hana dan Simeon, yang tahu apa yang terjadi, siapa yang datang. Berilah bahwa kami boleh percaya kepadamu, bahwa kepercayaan kami berwujud kasih, bahwa kasih kami juga dapat dirasakan orang lain. Kami tidak hidup bagi kami sendiri saja. Berilah kepada kami rahmat bahwa kami bisa menjadi berkat pada orang lain. Ya Tuhan, dengan demikian kami mohon berkat-Mu. Semoga Tuhan memberkati kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Mahdis atas kesediaannya mengisi acara ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita kali ini. Semoga banyak manfaatnya bagi Anda semua. Romo Frans Mahdis Suseno SY dan saya MIA Shaneta pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan salam damai.